Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menganalisa data dan mendiagnosa keperawatan gitu berdasarkan kasus-kasus yang ada. Tentunya ketika kita menjadi seorang perawat, ketika telah mendapatkan data berdasarkan hasil kajiannya dan hasil pemeriksaannya, tentunya kita analisis, kemudian kita tentukan diagnosa keperawatan yang nantinya akan kita tegakkan, ya, seperti itu. Yang ini saya beri contoh kasus, ya, saya bacakan kasusnya. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dengan diagnosa TBC, dirawat di bangsal penyakit dalam, mengeluh lemas, mual, muntah setiap diisi makanan, sulit tidur, sesak nafas, susah mengeluarkan sekret, dan batuk 2 minggu tidak kunjung sembuh karena tidak mengkonsumsi obat secara teratur dengan alasan bosan mengkonsumsi obat. Hasil pengkajian, pasien batuk, terdengar sekret, tersengal-sengal, ronki, sariawan pada mulut pasien, IMT 18,5. Pasien bertanya jika jarang mengkonsumsi obat TBC, apakah tidak bisa sembuh? Kemudian hasil pemeriksaan, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 101 kali per menit, pernapasan 25 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Nah, tentunya ketika kita sudah mendapatkan data, ya, data di sini sudah saya beri contoh, tentunya kita nantinya bisa milah-milah, ya. Ini sama seperti contoh yang di atas tadi, tetapi di sini saya contohkan, ya, cara memilah-milah atau memilih keluhan-keluhan yang ada. Nanti kita bedakan gitu, ya, keluhan yang nantinya mau menegakkan diagnosa yang pertama, kedua, ketiga, bahkan seterusnya. Nah, di sini ada warna yang tentunya nanti di sini nanti warna biru, ya, biru ini nanti yang biru nanti untuk data-data diagnosa ke-1 misalnya, kemudian yang ungu untuk diagnosa kedua, dan yang hijau untuk diagnosa yang ketiga gitu, ya, misalnya. Tetapi nanti di sini kita juga harus mampu memprioritaskan diagnosanya gitu, ya. Nah, di sini dalam menentukan diagnosa, ya, kita membukanya dengan menggunakan buku SDKI, ya, standar diagnosa keperawatan Indonesia, ya. Nanti teman-teman diharapkan semuanya punya gitu, ya, sehingga mampu menegakkan suatu diagnosa keperawatan gitu, ya. Bukunya seperti ini bisa dilihat gitu, ya. Nanti ini fungsinya buku tersebut untuk menegakkan diagnosa yang nantinya akan kita tegakkan gitu. Nah, di sini tadi di warna-warna yang tadi, ya, kita pilah-pilah gitu, ya, atau kita pilih gitu, ya, berdasarkan data-data yang ada, yang mana kita mampu, ya, menganalisa data. Kita harus mampu menganalisa data. Yang pertama yaitu pada data itu ada yang namanya
data subjektif atau disingkat menjadi DS, dan data objektif yang disingkat menjadi DO ya. Data subjektif itu apa? Data yang didapatkan secara langsung dari pasien ya ataupun keluarga gitu ya. Kemudian kalau data DO, data yang kita dapatkan berdasarkan pemeriksaan, berdasarkan pengkajian gitu ya, atau berdasarkan pengamatan yang sudah kita lakukan. Nah, di sini DS-nya pasien mengatakan sesak napas dan batuk gitu ya. Kemudian DO-nya pasien batuk ya, terdengar sekret, susah mengeluarkan sekret ya, tersengal-sengal, ronki, kemudian tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 101 kali per menit, pernapasan 25 kali per menit. Ya, itu untuk datanya. Kemudian untuk etiologinya. Nah, etiologi ini bisa dilihat di referensi-referensi yang ada, boleh buku, boleh jurnal gitu ya. Yang mana bisa menegakkan ya diagnosa yang nantinya akan kita tegakkan gitu ya. Bagaimana sih alurnya gitu ya. Tidak perlu semuanya secara detail, tetapi kita mampu untuk memberikan gambaran gitu ya. Ketika kita mau menegakkan diagnosa tersebut ya, diawali dari bakteri atau virus yang masuk dalam tubuh pasien, kemudian di dalam saluran pernapasan itu dia mengalami radang, terutama di tenggorokan ya, dengan biasanya dengan keluhan gatal gitu ya. Kemudian di situ ketika ada peradangan, di situ ada bakteri-bakteri ataupun virus yang ada di dalam tubuh, sehingga si bakteri ini memproduksi yang akhirnya nanti akan menjadi lendir yang berlebih ya, sehingga nanti dengan cara batuk itu salah satu bagian untuk mengeluarkan sekret yang ada gitu ya, atau lendir yang berlebih di dalam tenggorokan tersebut gitu ya. Kemudian di situ ada diagnosa keperawatan ya. Di situ ada gambar, nanti saya jelaskan. Diagnosa keperawatannya kita mengangkat diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Kenapa? Karena data-datanya lebih mengarah ke bersihan jalan napas gitu ya, bukan pola napas ya. Nah, di situ karena juga ada sekretnya susah untuk dikeluarkan, suaranya ronki. Nah, sehingga kita menegakkan diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif dengan kode D0001 gitu ya. Dapatnya dari mana? Kita mulai melihat. Nah, di situ ada diagnosa D0001 gitu ya, bersihan jalan napas tidak efektif pada subkategori respirasi ya. Di situ banyak diagnosa, tetapi ketika kita mau memilih diagnosa yang pertama ataupun yang keenam, tentunya kita juga harus lihat data-data yang bisa mendukung gitu ya. Nah, itu asal mulanya diagnosa yang pertama. Kemudian di sini ada diagnosa yang kedua lagi ya, yaitu pasien mengatakan mengeluh lemas, mual dan muntah setiap diisi makanan gitu ya. Nah, itu DS-nya. Kemudian DO-nya ada sariawan ya, nampak sariawan pada mulut pasien, kemudian nilai IMT-nya 18,5 ya, walaupun ini masih di batas normal, tetapi di situ juga
dalam batas minimal gitu ya. Kemudian etiologinya ya, terjadi malnutrisi, kemudian makanan yang tidak adekuat ya, karena apa? Karena setiap diisi makanan gitu ya, pasien kemudian mengeluarkannya sehingga tidak adekuat. Kemudian dia juga akan mengalami intake dan output yang tidak seimbang ya, ataupun nanti dia akan mengalami gangguan nutrisi gitu ya, sehingga karena intake dan outputnya tidak seimbang berakibat kekurangan nutrisi di dalam tubuh pasien, sehingga kita menegakkan diagnosa resiko defisit nutrisi ya. Di sini kenapa kita tegakkan resiko gitu ya, bukannya defisit nutrisi gitu ya. Bisa kita lihat data-datanya juga masih IMT-nya juga masih dalam batas normal, sehingga kita memutuskan di sini diagnosa yang diangkat yaitu resiko defisit nutrisi dengan kode D0032 ya. Bisa dilihat pada gambar yang sudah saya beri warna gitu ya di sini. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di buku SDKI-nya gitu. Nah, itu diagnosa yang kemudian diagnosa yang ketiga gitu ya. DS-nya apa ya? Pasien batuk 2 minggu tidak kunjung sembuh karena tidak mengkonsumsi obat secara teratur dengan alasan bosan mengkonsumsi obat gitu ya. Kemudian DO-nya apa? DO-nya bisa pasien bertanya jika jarang mengkonsumsi obat TBC apakah tidak bisa sembuh. Berarti di situ bisa dijadikan DO, kemudian bisa juga ditambahkan dengan diagnosa TBC. Nah, kemudian etiologinya karena pasien sudah mengalami TBC, kemudian dia tidak adekuat dalam mengkonsumsi OAT ya, obat anti TBC gitu ya, yang mana sudah disampaikan oleh pasien sendiri bahwa pasien itu merasa bosan gitu ya. Kemudian di situ timbullah perilaku buruk dan tidak adekuat ya, karena memang pengobatan ini harus dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu dan tidak boleh ada putus dalam mengkonsumsi obat, sehingga di situ ada ketidakpatuhan ya. Nah, diagnosa yang bisa kita angkat ya, diagnosa keperawatannya yaitu ketidakpatuhan gitu ya, dengan kode D0114 ya. Seperti yang sudah saya beri warna merah ini ya, mengambilnya di sini kodenya ya, dengan menggunakan buku SDKI. Kemudian di sini perlu teman-teman pahami juga bahwa ada tata cara kita ketika menentukan diagnosa. Yang pertama, ketika diagnosa itu aktual atau nyata gitu ya. Nah, di situ cara penulisannya akan berbeda ketika diagnosanya resiko, akan berbeda juga ketika diagnosanya promosi kesehatan ya. Ketika diagnosanya aktual ya, cara menulisnya yaitu ada masalah, kemudian berhubungan dengan atau biasa disingkat B.D gitu ya, kemudian adanya penyebab, kemudian dibuktikan dengan ya, atau biasanya nanti disingkat D.D, kemudian tanda dan gejala gitu ya. Nanti tanda dan gejalanya juga ditulis. Kemudian bagaimana jika penulisan dengan diagnosa resiko ya, tadi kan ada contohnya. Nah, diagnosa yang resiko tadi. Nah, cara penulisannya yaitu
ada masalah kemudian dibuktikan dengan faktor resikonya. Ya. Yang ketiga, dalam penulisan diagnosa promosi kesehatan, yaitu dengan masalah kemudian dibuktikan dengan tanda dan gejala. Nah, berikut tata cara penulisan diagnosa keperawatan gitu ya. Ada aturan-aturan yang memang harus kita penuhi. Nah, di sini dari yang tadi sudah saya jelaskan bisa dilihat ya teman-teman semuanya. Prioritas diagnosa keperawatan yang pertama yaitu bersihan jalan napas tidak efektif, ya ini masalah. Kemudian berhubungan dengan sekret yang tertahan, ya. Kemudian dibuktikan dengan batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, suara ronki. Nah, itu penulisan diagnosa aktual. Kemudian penulisan diagnosa yang kedua yaitu diagnosa resiko, yaitu resiko defisit nutrisi. Ya, langsung dibuktikan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Ya. Di situ untuk diagnosa yang resiko. Kemudian yang ketiga untuk diagnosa promosi kesehatan gitu ya. Kita tegakkan diagnosa ketidakpatuhan dibuktikan dengan menolak mengikuti anjuran, kemudian perilaku tidak mengikuti program perawatan atau pengobatan, perilaku tidak menjalani program karena memang di sini tadi ada data-datanya. Nah, berikut contoh atau tata cara kita dalam penulisan prioritas diagnosa keperawatan, gitu ya. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, diagnosa pertama tadi bersihan jalan napas tidak efektif, berhubungan dengan sekret yang tertahan, ya. Dibuktikan dengan batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, ronki gitu ya. Cara mengambilnya seperti apa ya? Dimulai dari atas ya, yang saya tunjuk ini yaitu bersihan jalan napas tidak efektif ya. Kemudian berhubungan dengan ya pada poin 6 sekret yang tertahan. Kenapa sekret yang tertahan ini yang kita ambil? Karena memang pasien itu tidak mampu untuk mengeluarkan sekret gitu. Nah, kita di sini juga dituntut untuk bisa kritis ya, apakah nanti berhubungannya dengan poin nomor 1 sampai nomor 10 nanti yang cocok yang mana berdasarkan keluhan-keluhan pasien gitu ya. Tetapi di sini saya contohkan sekret yang tertahan ya. Dibuktikan dengan apa? Ya batuk tidak efektif, kemudian pasien juga mengatakan tidak mampu untuk batuk ya, adanya sputum berlebih, kemudian adanya suara ronki gitu ya. Kemudian juga ada ditambah dengan data frekuensi napas berubah dan pola napas berubah. Nah, ini tata cara penulisan dan pengambilan diagnosa yang tepat. Ya, kemudian ada kodenya di pojok ini. Ya, kita tulis. Wajib kita tulis untuk kode-kodenya. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu resiko defisit nutrisi dibuktikan dengan ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Ya, cara mengambilnya sama, tetapi hanya ketika diagnosa resiko nanti langsung kita hubungkan dengan faktor resiko ya. Resiko defisit nutrisi ya pada kategori fisiologi, pada subkategori nutrisi dan cairan. Kemudian di sini dibuktikannya kita ambil di faktor resiko. Ya, dari 1 sampai 6 ini
kita pilah-pilah ya, mana yang tepat untuk sebagai bukti bahwa resiko defisit nutrisi ini dapat kita ambil. Tentunya kita juga harus kembali lagi ke data yang sudah kita dapatkan gitu ya. Nah, di situ adanya ketidakmampuan mengabsorpsi nutrien. Nah, kemudian ada kodenya yaitu D0032. Nah, ini untuk diagnosa yang kedua. Kemudian diagnosa yang ketiga yaitu diagnosa promosi kesehatan. Ya, kita mengambil ketidakpatuhan ya, dibuktikan dengan menolak mengikuti anjuran ya. Ketidakpatuhan ya, kita lihat pada kategori perilaku, pada subkategori penyuluhan dan pembelajaran. Nah, dibuktikan dengan apa gitu ya? Kita ambilnya di tanda dan gejala. Kalau yang tadi, yang resiko kita ambilnya di penyebab gitu ya. Kemudian kalau promosi kesehatan kita ambilnya di tanda dan gejala ya. Tanda dan gejala yang kita dapatkan bisa ditulis semuanya, yaitu dia di sini dia menolak mengikuti anjuran ya, karena memang anjurannya obatnya diminum secara rutin, ternyata pasien itu tidak mengkonsumsi secara rutin gitu ya. Kemudian perilaku tidak mengikuti program, jelas ya, karena pasien juga mengatakan bosan, berarti kan tidak mengikuti program dengan baik gitu ya, program pengobatan. Kemudian perilaku tidak menjalani anjuran ya, dia juga ada datanya gitu ya, dia tidak menjalani anjuran yang diberikan gitu ya, tidak dilakukan dengan baik. Nah, di situ tata cara untuk menentukan diagnosa keperawatan dari analisa data, kemudian kita etiologi, kemudian diagnosa keperawatan. Nah, ini tata cara pengambilan diagnosanya seperti ini ya, teman-teman semuanya. Sudah saya contohkan 3 diagnosa yang berdasarkan aktual, resiko, dan promosi kesehatan. Baik, mungkin cukup sekian teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik dan dapat mengimplementasikan ya dalam pembuatan asuhan keperawatan dengan menggunakan SDKI yang baik dan benar. Mungkin cukup sekian ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.